Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Isyadiah SAG MDI selaku dosen pembimbing mata kuliah dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, topik yang kita bicarakan pada hari ini yaitu arti dan ruang lingkup syariah. Saya Dewi Safitri selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu Ausofiatul Karimah dan Eva Julianti. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 penyajian materi, 3 sesi tanya jawab, 4 penutup, 5 koreksi atau masukan dari Ibu dosen. Acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan bismillah. Selanjutnya rangkaian materi. Saya persilahkan untuk penyaji materi Pak Julianti. Bisa off kamera. Sudah bisa disilang. Baik, terima kasih pada Suaranya. Udah. Yang pertama itu kata syariah tingkah laku yang mengikat harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syariat menurut terminologi dapat diterangkan dengan 2 pengertian yaitu pengertian syariah yang bersifat umum atau luas dan bersifat khusus. Menurut pengertian yang bersifat umum atau luas, syariat Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber hukum Islam. Adapun pengertian khusus dari syariat adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan khusus agama Islam yang dapat mencakup bidang amaliyah perbuatan nyata dari umat Islam. Dalam pengertian khusus tersebut, syariah adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang mengukur segala perbuatan serta tingkah laku seseorang dalam Islam. Lalu, beberapa ahli pun berbeda dalam mengartikan syariah. Berikut kami kutip beberapa pendapat beberapa para ahli tentang pengertian syariah. Yang pertama, Fize 1965, yaitu pengertian syariah adalah sama dengan yang diambil dalam istilah bahasa Inggris yang disebut dengan canon of law. Canon of law sendiri memiliki makna keseluruhan perintah Tuhan sehingga setiap perintah-perintah tersebut dinamakan dengan hukum. Perlu diketahui bahwa hukum Allah tidaklah mudah untuk dimengerti. Sedangkan syariah sendiri sudah meliputi segala tingkah laku pada manusia. Lalu yang kedua, Hanafi 1984. Syariah menurut Hanafi adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk para hambanya melalui salah seorang nabi, baik hukum tersebut berkaitan dengan cara mengadakan perbuatan yang disebut sebagai hukum cabang atau amalan. Yang ketiga, Amir Syarifuddin 1969. Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air penyebab kehidupan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan juga manusia. Lalu yang keempat, Imam Qurtubi. Imam Qurtubi menyebut bahwa syariah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Sistem nilai Islam secara umum meliputi 2 bidang ini. Yang pertama, syariah yang terhubungan manusia secara vertikal dengan Allah seperti sholat, puasa, dan haji. Serta yang juga berdimensi hubungan dengan manusia seperti zakat. Yang kedua, syariah yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama manusia dan manusia lainnya. Disebut muamalah. Muamalah meliputi ketentuan atau peraturan segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesama dan dengan alam sekitarnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Baik, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ausofiatul Karimah. Dengan mempelajari ilmu syariat, yang pertama menghormati ciptaan-ciptaan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua memuliakan manusia, yang ketiga menjaga negara, yang keempat memakmurkan atau menambahkan kemakmuran, yang kelima terus bertambahnya iman. Selanjutnya, ruang lingkup syariat. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada akhlak dan muamalah. Akidah adalah secara bahasa berarti ikatan setelah terbentuknya menjadi kata. Akidah berarti penjajian yang teguh, terpati dan tekanan kuat didasari hati dan paling dalam. Ya, kalau yang ibadah secara hafifah berarti ketaatan manusia kepada Allah karena didorong oleh akidah tauhid. Akhlak, secara bahasa akhlak memiliki banyak arti yang dimiliki oleh bahasa Arab, yaitu yang pertama perangai, tabiat, dan adat yang diambil dari kata dasar khulquyun. Yang kedua, kejadian, buatan, dan ciptaan yang diambil dari kata dasar kalkum. Muamalah atau aturan-aturan dasar tentang hubungan antara manusia adalah hal yang mendapat perhatian besar dalam agama Islam. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang memuat tentang hubungan antara manusia atau muamalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyampai materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh terlebih dahulu memperkenalkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Fatsa, kelas 2B, perwakilan dari kelompok 3B. Pertanyaan saya, tujuan dari ilmu syariat menurut Fizi tahun 1965 dan menurut Amir Syarifuddin tahun 1999. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novita Fatsa. Tujuan dari ilmu syariat menurut Fizi 1965 dan menurut Amir Syarifuddin 1999, yaitu yang Fizi untuk menata kehidupan manusia dengan Tuhannya maupun dengan manusia lainnya, dan tujuan dari ilmu syariat menurut Amir Syarifuddin yaitu bertujuan untuk agar manusia melakukan amalan perbuatan yang baik dan benar. Apakah puas dengan jawabannya, Novita Fatsa? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Saya Amelia Rama ingin bertanya, Baik, bagaimana cara mengatasi orang yang melanggar syariah Islam? Tolong jelaskan. Terima kasih. Saya Nur Hayati mau bertanya. Silahkan, Nur Hayati. Dari kelas 2B, kelompok 4B. Nah, di sini saya akan bertanya, tolong jelaskan apa hubungan syariah dengan hukum Islam. Di sini saya akan bertanya dari Amelia. Mengatasi orang yang melanggar, jelaskan. Baik, jawabannya adalah orang yang melanggar syariat Islam biasanya akan diberi sanksi, entah itu sanksi secara fisik ataupun secara hukum negara. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hayati. Tolong jelaskan apa hubungan syariah dan hukum Islam. Jadi secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang belum dicampurin dari daya nalar ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas baik Al-Quran maupun sunnah. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan syariat
Dan aturan syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh bagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau penyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Jelaskan bagaimana cara atau sikap kita dalam menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih pertanyaannya Tarisa akan dijawab oleh Eva Juyanti. Baiklah, pertanyaan Tarisa, jelaskan bagaimana sikap kita dalam menghormati ciptaan Allah. Jawaban: saling menghormati, saling jaga, karena kita makhluk sosial, kita juga harus saling membantu, mensyukuri atas nikmat yang diberikan olehnya, memujinya dengan kalimat subhanallah, bangga dengan apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjaganya. Bagaimana, Tarisa? Ya, terima kasih. Iya, ada yang bertanya tentang apa beda syariat Islam dengan hukum Islam. Itu nggak ada bedanya. It's similar meaning. Sama ya, sama maksudnya. Kalau orang berbicara syariat Islam, menyebutkan syariat Islam, berarti dia juga berbicara tentang hukum Islam. Oke ya. Kayaknya di situ saja sih ya kesimpulannya ya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ini, ranahnya bukan di sini sayang. Jadi ranahnya jelaskan bagaimana sikap kita dalam menghormati alam sekitar. Itu masuk akhlak tadi. Ya, jadi di situ teman-temannya pertanyaannya, bukan di syariat. Tapi nggak apa-apa, sudah dijawab tadi juga cukup bagus. Jadi akhlak kita terhadap alam sekitar ya terus kita jaga, kita pelihara sebagai bukti syukur kita. Makanya kenapa kita ini banyak musibah, kebanjiran, kebakaran, nauzubillah dan sebagainya, karena kita tidak punya akhlak terhadap alam sekitar kita. Manusia itu banyak yang rakus. Pohon masih kecil ditebang. Kemudian pohon yang seharusnya diprioritaskan dijaga ditebang. Itu kan berarti tidak punya akhlak dengan alam sekitar. Sehingga apa saja yang terjadi itu karena akibat ulah tangan manusia sendiri. Apakah kebanjiran, apakah kebakaran, atau kelongsoran dan sebagainya. Itu karena manusia tidak memelihara alam, tidak berakhlak terhadap alam sekitar, tidak menghormati alam ya. Ibu langsung tutup, ambil alih diskusi kelas hari ini dengan bersama-sama kita membaca kafarat majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkah bagi kita dan kita semua termasuk ibu juga bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, makasih.